Oke, jadi sistem hormon itu merupakan sistem koordinasi. Jadi merupakan bagian dari tubuh kita yang berfungsi untuk memungkinkan adanya komunikasi. Komunikasi antara satu organ dengan organ yang lain, maupun antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Nah, biasanya sistem hormon itu dia dikelompokkan menjadi sistem koordinasi bersamaan dengan sistem saraf. Nah, ini beberapa perbedaannya antara sistem saraf dan hormon. Pada dasarnya keduanya sama sebenarnya, sama-sama untuk melakukan komunikasi sebagai media komunikasi antara satu sel dengan sel yang lain. Nah, bedanya kalau untuk sistem saraf dia memiliki hantaran informasi yang cepat karena dia menggunakan sinyal listrik. Kemudian dia juga untuk komponen-komponennya, sistem saraf dia terdiri atas neuron. Ada beberapa jenis neuron utama, ada neuron sensorik untuk mendeteksi perubahan lingkungan. Ini baik lingkungan luar, eksternal, maupun lingkungan internal tubuh. Kemudian juga ada interneuron, ini berfungsi untuk integrasi, untuk pemrosesan informasi-informasi yang didapatkan oleh neuron sensorik. Kemudian dari interneuron akan dilanjutkan ke neuron motorik. Nah, ini berfungsi untuk memberikan informasi, melanjutkan informasi ke organ-organ yang berfungsi untuk merespon. Ya. Jadi kalau untuk sistem saraf, dia juga memiliki peran dalam merespon adanya perubahan lingkungan, ya, baik lingkungan luar maupun lingkungan dalam tubuh. Dan nanti pada akhirnya perubahan-perubahan lingkungan tersebut ataupun informasi-informasi tersebut akan direspon, yang mana responnya dipicu oleh kerja dari neuron motorik. Sistem kontrol yang digunakan oleh neuron atau sistem saraf itu menggunakan zat kimia yang disebut sebagai neurotransmitter. Nah, sedangkan kalau untuk sistem hormon, dia memiliki hantaran informasi yang lebih lambat. Karena kenapa itu bisa terjadi? Karena untuk sistem hormon atau sistem endokrin dia menghantarkan informasinya itu menggunakan aliran darah. Jadi kalau saraf menggunakan aliran informasi berupa sinyal listrik, nah, tetapi kalau sistem hormon menggunakan aliran informasinya berupa zat kimia yang dihantarkan lewat pembuluh darah. Nah, kemudian sistem hormon atau sistem endokrin dia dihasilkan atau disekresikan oleh sel-sel khusus yang disebut sebagai sel-sel endokrin. Nah, kemudian ini contoh penggambaran perbedaan antara sistem hormon dan saraf. Jadi kalau hormon dia menggunakan pembuluh darah, dia tidak memiliki saluran khusus, tapi sedangkan kalau saraf dia menggunakan sel-sel itu sendiri. Menggunakan sel-sel saraf itu sendiri untuk menghantarkan sinyal listrik yang dia hasilkan. Oke. Nah, kemudian review kembali mengenai beberapa tipe pensinyalan, beberapa tipe atau beberapa mekanisme komunikasi antar satu sel dengan sel yang lain. Kita pernah belajar materi ini yaitu pada bab tentang komunikasi sel. Jadi bahwasanya setiap sel berkomunikasi dengan cara yang berbeda-beda. Jadi ada sel yang berkomunikasi secara langsung menggunakan sinyal-sinyal kimia yang dihantarkan lewat hubungan antar sitoplasma. Misal kalau pada sel hewan itu pada gap junction atau junction celah. Sedangkan kalau pada sel tumbuhan menggunakan organ atau menggunakan bagian yang analog disebut sebagai plasmodesmata. Ya. Keduanya baik gap junction maupun plasmodesmata itu merupakan celah yang menghubungkan antar dua sel yang berdekatan. Sehingga sitoplasma ataupun sitosol dari kedua sel tersebut itu bisa saling bertukar. Oke. Selain bertukar sitosol, mereka juga bisa bertukar informasi. Itu salah satu contoh mekanisme komunikasi sel dengan kontak langsung. Kemudian ada juga sistem komunikasi sel menggunakan kontak langsung menggunakan protein membran. Kalau ini misal contohnya dia ada pada komunikasi antar sel-sel pada embrio, kemudian komunikasi sel-sel yang ada pada sistem imun. Gitu ya. Nah, kemudian cara komunikasi selanjutnya ada komunikasi yang tidak langsung. Yang pertama ada pensinyalan lokal. Jadi di sini pada dasarnya adalah ada sel yang mengeluarkan sinyal atau informasi, yang mana sinyal atau informasi tersebut akan diterima oleh sel-sel yang berada di sekitarnya. Nah, itu disebut sebagai pensinyalan parakrin.
pensinyalan yang serupa itu dilakukan oleh saraf. Jadi saraf walaupun dia disebut sebagai pensinyalan jarak jauh, tetapi kalau kita lihat dari level selnya, dari selulernya, sel saraf itu dia sebenarnya hanya berkomunikasi dengan sel saraf lain atau dengan sel-sel lain yang berdekatan dengan dia saja. Jadi kalau misalnya ada informasi misal dari mata, kemudian informasi tersebut harus disampaikan ke tangan misal. Nah, itu kalau misalnya dilihat secara kasat mata dia adalah komunikasi jarak jauh, tetapi kalau kita lihat selnya ternyata sel saraf itu memanjang dari mata sampai ke otak itu satu sel. Oke, kemudian di otak ada sel-sel interneuron, kemudian dari otak menuju ke tangan itu juga cuma satu sel. Jadi walaupun di sini jaraknya jauh, tetapi pensinyalan antar selnya itu disebut sebagai tetap disebut sebagai pensinyalan lokal. Nah, pada kasusnya sel saraf itu disebut sebagai pensinyalan sinaptik. Oke. Nah, kemudian jenis pensinyalan yang terakhir yaitu disebut sebagai pensinyalan jarak jauh. Nah, ini yang akan dilakukan oleh sistem hormon yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi sistem hormon itu ada beberapa hormon yang sebenarnya menggunakan pensinyalan lokal juga. Tetapi banyak di antara hormon-hormon yang dihasilkan tubuh kita itu menghasilkan pensinyalan, dia menggunakan pensinyalan jarak jauh untuk cara kerjanya. Jadi misal ada hormon yang disekresikan oleh satu sel, misal hormon tiroid. Hormon tiroid itu dihasilkan pada sel-sel di kelenjar tiroid di sekitar leher. Nah, dia akan bekerja di seluruh tubuh kita. Jadi hormon tiroid ketika sudah dilepaskan, dia akan mengikuti pembuluh darah, dan hormon tersebut akan digunakan di hampir seluruh sel tubuh kita. Jadi kan di sana perlu angkutan jarak jauh, yaitu dia akan menggunakan pembuluh darah. Oke, itu ya. Ini beberapa mekanisme bagaimana sel-sel di dalam tubuh kita itu bisa saling berkomunikasi. Ya, nanti kita akan berfokus pada bagaimana mekanisme komunikasi oleh hormon. Oke, ada beberapa pertanyaan review. Ini mungkin langsung kita bahas saja ya. Apa perbedaan kelenjar eksokrin dan endokrin? Kemudian yang kedua, jika hormon disekresikan ke darah, mengapa hanya sel-sel tertentu saja yang merespon? Ya. Jadi untuk soal yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama, apa bedanya eksokrin dengan endokrin? Nah, kita bisa lihat dari namanya, ekso dan endo. Endokrin itu adalah kelenjar-kelenjar yang mana dia akan menghasilkan suatu zat kimia yang biasanya kita sebut sebagai hormon. Nah, tujuan dari hormon ini, tujuan dari zat ini itu adalah dia ditujukan untuk bagian dalam tubuh. Makanya kalau kelenjar endokrin, dia akan menghasilkan hormon dan hormonnya dialirkan lewat darah. Tapi kalau eksokrin, dia adalah kelenjar-kelenjar yang mana dia memiliki saluran-saluran khusus, dan saluran khusus ini akan bermuara ke dua tempat. Pertama, muaranya bisa keluar tubuh. Misal contoh kelenjar keringat. Kelenjar keringat dia akan mengeluarkan keringat sehingga keringat itu keluar dari pori-pori ya. Atau muara dari saluran yang dimiliki oleh kelenjar eksokrin itu berada di saluran-saluran tubuh. Jadi bisa sistem pencernaan maupun sistem pernafasan, sistem reproduksi dan lain sebagainya. Oke, jadi itu bedanya kelenjar endokrin dan eksokrin ya. Jadi kalau endokrin dia tidak memiliki saluran khusus dan tujuan pengeluaran zatnya adalah dia disampaikan ke darah. Kalau darah itu dia termasuk bagian dalam tubuh ya. Nah, sedangkan kalau kelenjar eksokrin dia memiliki saluran khusus dan zat yang dikeluarkan lewat saluran khusus tersebut itu akan bermuara pada luar tubuh atau pada saluran-saluran tubuh. Yang mana sebenarnya saluran tubuh itu pun juga berhubungan langsung dengan luar tubuh gitu ya. Kalau kita coba lihat secara sederhana, misal contoh sistem pencernaan ya. Misal aku punya gambar manusia. Apa ini manusia ya? Oke. Nah, kemudian ini mulut. Mulut, kalau kita belajar sistem pencernaan ya, dari mulut kemudian ke kerongkongan, dari kerongkongan ke lambung, dari lambung ke usus, dan pada akhirnya dari usus kan dia akan keluar lewat anus ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, saluran tubuh, misal contohnya saluran pencernaan, itu adalah saluran yang secara langsung berhubungan dengan
lingkungan luar. Gitu. Ini bagian luar tubuh. Ya, di bagian luar tubuh. Nah, saluran pencernaan itu dia secara langsung berhubungan dengan bagian luar tubuh. Jadi makanya kelenjar-kelenjar yang menghasilkan zat dan zat tersebut ditujukan ke saluran pencernaan atau saluran tubuh yang lain, saluran reproduksi, pernafasan, ya, dan lain sebagainya, maka dia disebut sebagai kelenjar eksokrin. Oke, itu ya. Itu perbedaan eksokrin dan endokrin. Nah, ini gambarnya ya, endokrin dengan eksokrin. Nah, kemudian pertanyaan kedua, jika hormon disekresikan ke dalam darah, mengapa hanya sel-sel tertentu saja yang merespon? Ini sangat umum ya, biasanya sangat sering ditanyakan. Kenapa sih kalau misalnya kita punya beberapa jenis hormon ya, misal contoh hormon insulin. Hormon insulin itu dia dihasilkan oleh pankreas. Dia dihasilkan oleh pankreas. Dan hormon insulin ini tujuannya dia akan ditujukan ke siapa? Hormon insulin itu dia tujuannya salah satunya adalah hati. Nanti hati ketika dia menerima insulin, hati akan merespon, dia akan mengambil gula dari darah, dari aliran darah, dan gula tersebut akan disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, tapi kita tadi tahu bahwa hormon itu dia diedarkan lewat darah, dan darah kan dia diedarkan ke seluruh tubuh. Kenapa kok bagian lain dari tubuh tidak bisa merespon hormon? Itu alasannya adalah karena setiap sel tubuh itu memiliki reseptor yang khusus, memiliki reseptor yang spesifik. Jadi hanya sel-sel tertentu saja di dalam tubuh kita yang bisa merespon atau bisa menerima adanya insulin atau adanya hormon-hormon yang lain. Oke, ya jadi alasannya karena setiap hormon itu memiliki reseptor yang khusus dan reseptor tersebut hanya dimiliki oleh sel-sel tubuh tertentu saja. Oke, kemudian selanjutnya mengenai bagaimana cara hormon sampai kepada sel target. Jadi selain hormon itu dia bisa bekerja dengan sistem parakrin tadi. Dengan sistem ketika ada satu sel yang menghasilkan hormon atau sinyal, sel-sel di sekitarnya langsung terpengaruh oleh hormon tersebut. Tapi ada juga khusus untuk angkutan jarak jauh pada hormon, itu ada beberapa mekanisme. Dan mekanisme yang paling sederhana, ada satu sel penghasil hormon, kemudian ketika ada stimulus, hormonnya akan dihasilkan, dia tempatkan di pembuluh darah, dari pembuluh darah dia akan mengikuti aliran darah sehingga sampai ke organ atau sel target. Sehingga sel target tersebut akan bisa menghasilkan respons. Nah, ini cara yang paling sederhana. Jadi ada sel penghasil, selnya yang hormon yang dihasilkan dia dikasih ke darah, darah akan menyampaikan ke organ yang diinginkan. Nah, ada juga mekanisme yang kedua, ini sedikit lebih kompleks, di mana cara kerja hormon di sini dia dipengaruhi oleh saraf juga. Jadi stimulus diterima oleh salah satu sensorik neuron atau neuron sensorik. Neuron sensorik tersebut dia akan memicu pengeluaran hormon. Nah, barulah hormon yang dikeluarkan atas trigger dari neuron sensorik tadi itu akan disampaikan ke darah. Nah, dari darah baru dia dialirkan ke organ yang membutuhkan. Oke, ini ada pada beberapa hormon yang dihasilkan oleh otak. Oke, dia. Nah, kemudian mekanisme ketiga ini yang paling kompleks. Ini dia melibatkan banyak komponen. Yang pertama dia melibatkan saraf. Jadi stimulus diterima oleh saraf sensorik. Saraf sensorik akan mengaktifkan saraf, terutama di sini ya di hipotalamus. Nah, hipotalamus akan mengeluarkan hormon. Hormon ini akan ikut darah, kemudian dari darah dia disampaikan ke sel endokrin yang lain. Dari sel endokrin ini dia baru akan menghasilkan hormon lagi. Jadi setelah itu hormon ini akan baru bisa diterima oleh sel target. Jadi di sini ada beberapa tingkatan di mekanisme ketiga ini. Jadi ada saraf menerima sinyal atau menerima stimulus yang pertama ya. Stimulus ini akan direspon dengan pengeluaran suatu hormon. Jadi di sini ada hormon, anggaplah hormon A gitu ya.
Hormon A ternyata dia tidak bekerja secara langsung. Dia cara kerja dari hormon A itu adalah untuk memicu atau untuk men-trigger organ lain. Ya. Hormon A ini dia diterima oleh sel endokrin yang lain, sehingga sel endokrin ini menghasilkan hormon B. Baru si hormon B inilah yang dia secara langsung berfungsi untuk memicu adanya kegiatan pada sel target. Jadi di sini ada dua lapis. Ada koordinasi antara saraf dan hormon. Jadi ternyata tidak semua hormon itu dia bekerja secara sederhana, tetapi dia ada juga beberapa hormon yang dia bekerja cukup kompleks dan memerlukan stimulus dari saraf. Nah, nanti ketika kita belajar mengenai sistem ketiga, mengenai mekanisme ketiga, ini akan ada 3 jenis hormon yang berperan. Nanti kita akan bahas juga. Yang pertama adalah hormon yang berhubungan dengan gonad atau organ-organ kelamin. Jadi misal contoh hormon estrogen, progesteron, kalau pada laki-laki testosteron gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hormon-hormon yang dikeluarkan oleh korteks adrenal. Dan yang ketiga, hormon-hormon yang dikeluarkan oleh tiroid. Ya, jadi di sini ada 3 kelompok hormon yang dia menggunakan sistem seperti yang nomor 3, sistem yang paling kompleks. Jadi dia juga melibatkan saraf di sana. Oke. Nah kemudian ini juga masih review mengenai bagaimana hormon itu akan direspon, bagaimana hormon itu akan diterima oleh sel targetnya. Jadi ketika hormon itu sudah dikeluarkan oleh sel-sel endokrin, diedarkan lewat darah, kemudian diterima oleh sel-sel yang membutuhkan, sel itu dia bisa saja memiliki reseptor di permukaan sel maupun reseptor intraseluler. Ya, yang kiri dia adalah reseptor di permukaan, sedangkan yang kanan reseptor intraseluler. Oke. Nah, tapi secara umum, ketika suatu sinyal itu sudah diterima, seperti yang kita pelajari pada bab komunikasi sel, bahwa ketika sinyal atau hormon sudah diterima, maka akan ada 3 tahap. Ada tahap penerimaan sinyal oleh reseptor, kemudian reseptor ini dia akan meneruskan sinyal tersebut ke jalur pemrosesan, bisa melewati jalur transduksi sinyal, second messenger, maupun jalur-jalur yang lain. Nah, sehingga pada akhirnya tahapan ketiga, sinyal tersebut akan direspon. Jadi ada penerimaan, pemrosesan, dan respon. Setiap sel akan melakukan itu. Nah, cuma nanti akan ada perbedaan. Kalau untuk penerimaan sinyalnya nanti menggunakan apa? Apakah reseptor permukaan sel atau reseptor intraseluler? Oke, kemudian transduksinya juga beda. Ada yang pemrosesannya juga beda ya. Ada yang menggunakan relay molecules atau sinyal transduksi. Ada juga yang menggunakan second messenger ataupun pemrosesan yang lain. Dan responnya pun juga beda-beda ya. Ada respon sitoplasmik. Ya. Respon sitoplasmik itu misal contohnya pergerakan, kemudian transport, ya, maupun reaksi kimia. Itu contoh-contoh respon sitoplasmik. Atau juga respon itu bisa juga berupa perubahan ekspresi gen atau adanya ekspresi gen yang baru. Nah, kalau dibandingkan biasanya respon-respon yang sifatnya sitoplasmik itu dia memiliki respon yang lebih cepat. Sedangkan kalau respon yang memerlukan ekspresi gen dia biasanya lebih lambat. Oke, gitu. Nah, satu lagi, biasanya tapi tidak selalu. Biasanya ketika hormon itu memiliki reseptor yang berada di dalam sel atau reseptor intraseluler, biasanya yang akan dilakukan hormon tersebut akan memicu adanya ekspresi gen yang baru. Ya, jadi biasanya ketika reseptor itu intraseluler, respon yang dilakukan sel adalah ekspresi gen yang baru. Ya, itu biasanya. Oke. Nah, kemudian ketika kita membahas mengenai hormon juga ada beberapa hormon yang
bisa memicu respon di berbagai macam organ. Di banyak organ, misal contohnya tiroid tadi ya. Tiroid itu dia dihasilkan, kemudian diedarkan ke pembuluh darah dan diterima oleh hampir semua sel tubuh kita. Oke, jadi banyak sekali tipe sel yang bisa merespon adanya hormon tiroid. Nah, tapi tidak semua hormon seperti itu. Nah, kalaupun ada hormon-hormon yang seperti itu, nah biasanya setiap sel tubuh itu akan menghasilkan respon yang berbeda. Ya, misal contoh di sini ada hormon epinefrin atau adrenalin. Oke. Epinefrin atau adrenalin ini dia mirip seperti tiroid, dia bisa diterima oleh berbagai macam sel. Ya, misal contohnya di sini ada sel-sel pada pembuluh darah usus, kemudian sel otot pada pembuluh darah pada otot. Ya, ada pembuluh darah di usus ya, pertama epinefrin dia direspon oleh pembuluh darah di usus, pembuluh darah di otot, dan juga sel hati. Nah, ternyata ketiganya menghasilkan respon yang beda. Kalau pembuluh darah di usus, ternyata adanya epinefrin itu menyebabkan pembuluh darah tersebut menjadi menyempit atau terjadi konstriksi. Tapi kalau epinefrin di pembuluh darah di otot lurik, dia menyebabkan pembuluh darah itu menjadi melebar atau dilatasi. Nah, kalau bisa gitu kenapa? Ternyata kedua pembuluh darah tersebut itu memiliki reseptor yang berbeda. Jadi karena ada dua reseptor yang berbeda, walaupun hormonnya sama, ternyata akan menghasilkan respon yang berbeda. Nah, kemudian sel lain tadi, sel hati. Sel hati ternyata jenis reseptornya itu sama seperti sel-sel yang ada di pembuluh darah otot. Ya. Ini sama. Reseptornya sama, tetapi karena perbedaan yang lain, yaitu misal contohnya di sini perbedaan pada protein-protein yang ada di sitosol, itu menyebabkan respon yang dihasilkan oleh sel hati dan respon yang dihasilkan oleh sel-sel pembuluh darah di otot lurik itu pun juga berbeda. Ya, kalau di hati di sini respon dari epinefrin adalah dengan mendegradasi glikogen, glikogen breaks down, kemudian glukosa dilepaskan ke luar sel. Oke, itu ya. Ini menunjukkan beberapa alternatif, walaupun hormonnya sama, ternyata dia bisa menghasilkan respon yang berbeda pada sel-sel yang beragam. Nah, perbedaan respon tersebut bisa disebabkan karena perbedaan reseptor, maupun bisa juga disebabkan karena perbedaan koleksi protein yang dimiliki oleh sel. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita sudah selesai mereview mengenai mekanisme-mekanisme umum dan berbagai macam proses yang berhubungan dengan sistem hormon. Nah, sekarang kita akan coba lihat satu persatu bagaimana hormon itu bekerja. Nah, secara umum, kalau pada materi Olimpiade, hormon itu ya mau tidak mau harus dihafalkan ya. Pertama, yang jelas adalah nama hormonnya. Nama hormonnya harus tahu. Oke. Kemudian minimal yang harus kita hafalkan adalah nama hormon. Kemudian di mana hormon ini dihasilkan, di organ mana. Kemudian fungsinya apa? Ya, fungsinya apa? Dan terakhir, hormon ini dia termasuk dalam molekul jenis apa? Chemical class. Jadi minimal itu. Minimal kita harus tahu itu. Ya, jadi hormonnya apa, dia dihasilkan di organ apa, fungsinya untuk apa hormon ini, mekanismenya seperti bagaimana mekanismenya, dan terakhir si hormon ini dia
molekulnya itu dia terbentuk dari apa. Itu beberapa informasi yang penting mengenai hormon. Nanti kita akan lihat kira-kira sepenting apakah itu. Oke. Nah, di sini ada banyak ya, ada cukup banyak organ-organ maupun hormon-hormon yang dihasilkan. Oke, yang paling utama biasanya yang sering dibahas itu yang hormon dari hipotalamus, pituitari atau hipofisis, kemudian hormon tiroid, tiroid paratiroid ini satu paket, kemudian adrenal, adrenal itu ada dua nanti, ada medula dan korteks. Kemudian hormon-hormon dari pankreas dan hormon-hormon yang berhubungan dengan gonad atau organ kelamin. Nah, ini beberapa ya, ada beberapa kelenjar. Kita kalau misalnya kita lihat dari kelenjarnya, nah itu ada beberapa tadi ya. Kalau kita hitung berarti ada hipotalamus, pituitari, tiroid, adrenal, pankreas, sama gonad. Ada 6. Ya, total ada 6 jenis organ yang paling sering keluar ya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada juga hormon-hormon lain yang keluar ya. Misal contohnya hormon yang misal dari kelenjar pineal. Kemudian ada juga hormon yang dihasilkan oleh timus maupun hormon-hormon lain yang dia dihasilkannya tidak pada kelenjar yang spesifik. Misal contoh ada yang disebut sebagai prostaglandin. Prostaglandin kita pernah membahasnya ketika belajar tentang inflamasi, tentang sistem imun. Oke, yang mana prostaglandin dia berperan penting di sana untuk proses inflamasi ya, sehingga sel-sel darah putih dia bisa mencapai tempat luka dengan lebih cepat. Oke, karena prostaglandin dia berhubungan dengan proses dilatasi pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah dan proses diapedesis atau menembusnya sel darah putih ke tempat luka. Oke, itu ya, itu beberapa contoh nanti ada juga hormon-hormon yang seperti itu ya. Jadi ada hormon yang secara khusus disekresikan oleh organ-organ atau kelenjar-kelenjar tertentu. Tadi ada 6 kelas tadi ya, ada 6 kelompok. Kemudian ada juga hormon-hormon yang dia dihasilkannya itu dia tidak pada kelenjar khusus. Misal contoh tadi prostaglandin. Oke, ya kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelumnya ada satu konsep lagi yang harus kita ingat, yaitu mengenai bagaimana setiap hormon ataupun setiap komponen dari tubuh kita itu dikontrol. Nah, yang mana sistem kontrol secara umum itu ada 2 jenis, ada sistem umpan balik positif atau positive feedback dan umpan balik negatif. Secara umum, jadi pendek kata gitu. Umpan balik positif itu merupakan suatu sistem di mana produk dari sinyal itu akan memperkuat sinyal yang sebelumnya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalnya ada suatu hormon itu, ada hormon A. Hormon A memicu satu kegiatan, memicu satu proses. Dan ternyata proses ini punya efek samping untuk memperkuat hormon A. Jadi kurang lebih kayak gini. Ada hormon A, dia memicu adanya suatu proses, adanya suatu kegiatan. Nah, ternyata proses ini dia selain berfungsi secara normal, ternyata proses ini secara langsung maupun tidak langsung dia menyebabkan hormon A ini tambah banyak. Hormon A tambah banyak, prosesnya makin cepat ya. Prosesnya makin cepat, dia akan memicu hormon A lebih banyak lagi. Hormon A lebih banyak lagi, prosesnya makin cepat lagi. Gitu. Ya, jadi di sini cycle-nya itu makin lama akan makin cepat. Ya. Jadi disebutnya produk dari sinyal dia akan memperkuat, gitu. Memperkuat asal dari sinyal tersebut. Oke, itu umpan balik negatif. Untuk itu umpan balik positif. Nah, kebalikannya berarti ya, kalau untuk umpan balik negatif, justru kalau misalnya ada suatu hormon, misal hormon B, dia akan memicu suatu proses gitu ya.
Nah, ini justru proses ini selain dia bekerja, dia juga menghambat. Dia juga menghambat pengeluaran hormon B atau menghambat kerja dari hormon B. Jadi kalau hormon B banyak, prosesnya juga akan cepat. Nah, tapi begitu prosesnya cepat, hormon B itu akan dihambat. Sehingga hormon B jadi turun lagi. Ketika hormon B turun, prosesnya akan turun juga. Ketika prosesnya turun, kecepatannya sudah tidak terjadi, sudah tidak ada lagi yang menghambat B. Kalau tidak ada yang menghambat B, maka B akan naik lagi. Jadi di sini kalau umpan balik negatif itu efeknya adalah dia akan naik turun gitu ya. Kalau dia B meningkat, prosesnya meningkat, pada akhirnya menyebabkan B jadi turun. Oke, itu ya. Itu contoh gambaran awalnya. Nah, mungkin untuk bisa lebih paham, kita coba pakai contoh. Jadi ada dua jenis yang umpan balik positif, umpan balik negatif. Kalau umpan balik positif itu pada dasarnya fungsinya itu adalah untuk membuat suatu proses itu terjadi lebih cepat. Setelah cepat selesai, udah. Itu umpan balik positif. Jadi untuk mempercepat suatu proses supaya segera selesai. Sedangkan kalau umpan balik negatif, ini lebih ke proses yang jangka panjang. Nah, jadi umpan balik negatif itu berfungsi untuk menjaga agar suatu parameter atau suatu komponen tubuh itu tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Jadi pada kadar yang pas. Oke. Nah, singkatnya adalah kalau untuk umpan balik negatif, kalau misalnya ada suatu parameter yang terlalu tinggi, dia akan diturunkan. Kalau ada sesuatu yang terlalu rendah, dia akan dinaikkan. Ya, terlalu tinggi diturunkan, terlalu rendah dinaikkan. Nah, kita akan coba cek ya. Contohnya misal umpan balik negatif itu seperti termostat. Termostat ataupun pengatur suhu di ruangan. Misalnya, aku menginginkan suhu ruangan itu 20 derajat Celcius. 20 derajat Celcius itu artinya ya bisa aja dia lebih tinggi dikit, lebih rendah dikit. Jadi nggak pas 20 juga sebenarnya. Cuma ya bisa aja ada plus minusnya. Nah, misalnya, aku pengen suhu ruangan 20. Nah, suatu ketika, aku sedang di musim dingin. Kalau musim dingin berarti kan suhu ruangan itu pengen turun terus ya, mengikuti suhu lingkungan. Nah, ternyata ketika suhu ruangan yang aku tempati itu dia kurang dari 20, room temperature decreases. Misal suhu ruanganku jadi 15 misal. Maka termostat itu akan merespon dengan, wah ini suhunya turun nih. Termostat akan merespon hal tersebut dengan menyalakan pemanas. Termostat turns heater on. Dia menyalakan pemanas. Supaya apa? Supaya nanti ruangan yang tadinya itu udah terlanjur 15 derajat Celcius, itu bisa naik lagi temperaturnya. Suhunya bisa naik lagi sampai ke 20. Tapi begitu kalau suhunya itu terlalu tinggi, wah ini suhunya kok kelebihan nih jadi 25 derajat Celcius. Maka respon yang dilakukan oleh pemanas itu akan mematikan pemanas. Respon yang dilakukan oleh termostat itu akan mematikan pemanas. Jadi di sini kita bisa lihat, oh kita pengen suhunya 20. Kalau suhunya terlalu rendah, maka pemanas akan dinyalakan. Tapi begitu suhunya terlalu tinggi, pemanas akan diturunkan. Nah, itu sama seperti sistem umpan balik negatif di tubuh kita. Jadi kalau ada sesuatu yang terlalu tinggi itu akan diturunkan, kalau ada sesuatu yang terlalu rendah akan dinaikkan. Itu berlaku untuk banyak sekali komponen di tubuh kita. Suhu iya, kadar gula iya, kadar kalsium iya. Ya, jadi bisa disimpulkan, oh ternyata banyak sekali sistem di tubuh kita itu yang memanfaatkan umpan balik positif. Umpan balik negatif. Kenapa? Karena umpan balik negatif bisa menjaga agar berbagai macam parameter di tubuh kita itu selalu berada pada kisaran yang normal. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Oke, itu ya. Itu mengenai umpan balik negatif. Nah, kalau umpan balik positif tadi dikatakan, dia fungsinya itu untuk mempercepat proses sehingga lebih cepat selesai.
mempercepat proses hingga selesai. Contoh, ini kalau di hubungannya dengan hormon, dia tidak banyak. Lebih banyak hormon itu menggunakan umpan balik negatif. Kalau umpan balik positif ada beberapa, tapi misal contohnya kerja dari hormon oksitosin. Nah, ini adalah hormon yang fungsinya salah satunya untuk membantu proses melahirkan. Nah, ketika seorang ibu melahirkan, pertama misal bayi kan akan keluar dari rahimnya ya, menuju ke serviks, menuju ke leher rahim. Di sana terjadi pembukaan serviks. Ketika serviks membuka, ternyata dia memicu pelepasan hormon oksitosin. Hormon oksitosinnya jadi tinggi. Ketika hormon oksitosinnya tinggi, dia memicu serviks itu dia lebih elastis, lebih lentur, sehingga serviks bisa membuka lebih lebar lagi. Ketika serviks membuka lebih lebar lagi, oksitosin makin banyak, serviks makin elastis lagi, serviks makin bisa membuka lagi gitu. Jadi terus-menerus ya. Proses ini siklusnya akan terjadi terus-menerus sampai serviks itu membuka maksimal, bayi bisa keluar, baru serviks akan nutup kembali. Ketika serviks nutup, oksitosin sudah tidak dihasilkan dalam jumlah yang banyak lagi, elastisitasnya akan turun lagi. Ya. Jadi di sini fungsi dari umpan balik positif yang terjadi pada misal proses melahirkan itu ya fungsinya adalah untuk supaya proses melahirkan itu dia terjadinya lebih cepat. Ya. Dia lebih cepat selesai maksudnya. Gitu ya. Itu contoh umpan balik positif. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Masih jelas Pak sejauh ini. Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, kita akan mulai bahas mengenai setiap organ. Yang pertama adalah hipotalamus dan hipofisis. Ini seringkali dua organ ini dia disatukan dalam pembahasannya karena banyak di antara hormon-hormon yang berhubungan dengan hipotalamus dan hipofisis itu memang saling mempengaruhi satu sama lain. Oke. Nah, mungkin langsung saja ke hipofisisnya ya. Sebagai organ utamanya. Zaman dulu hipofisis itu disebut sebagai kelenjar utama, master of glands. Kelenjar yang disebut sebagai master. Kenapa? Karena hipofisis itu mengeluarkan berbagai macam hormon yang ternyata hormon-hormonnya itu berfungsi untuk mengontrol hormon yang lain. Oke, itu dulu. Kalau sekarang ternyata ada yang lebih master dari hipofisis atau pituitari. Yang lebih master adalah hipotalamus. Jadi yang tingkatan tertinggi dari hormon itu hipotalamus. Oke, karena hipotalamus mengontrol hipofisis mengontrol hormon lain. Nah, kalau untuk hipofisis itu ada pembagiannya ya. Jadi hipofisis itu ada di bagian otak tengah. Jadi kalau digambar ini orangnya sedang menghadap ke kanan, sedang miring menghadap ke sana, ke kanan. Hipofisis atau pituitari itu terletak di sana ya, kelihatan di sini ya. Ada dua region besar, ada dua daerah besar dari hipofisis. Yang pertama disebut sebagai hipofisis anterior atau pituitari anterior. Anterior itu depan ya. Oke. Yang sini warnanya pink. Dan pituitari posterior atau yang bagian belakang. Oke. Nah, pituitari anterior itu juga seringkali disebut sebagai adenohipofisis. Adeno itu mulut. Adeno, mulut, hidung. Adenohipofisis. Nah, sedangkan kalau pituitari posterior pernah disebut sebagai neurohipofisis.
Neurohipofisis. Nah, dia disebut seperti itu karena memang dari proses perkembangannya, pituitari posterior dan anterior itu berasal dari sesuatu yang berbeda. Kalau bagian anterior, dia merupakan hasil perkembangan dari rongga mulut. Dari rongga mulut. Sedangkan kalau posterior, dia adalah hasil perkembangan dari saraf. Jadi mereka beda. Beda asal sel. Maka dari itu, mekanismenya pun juga akan berbeda. Oke. Nah, sebelum ke mekanismenya, mungkin kita bahas dulu mengenai hormon-hormonnya. Kalau untuk pituitari posterior atau neurohipofisis, itu dia ada dua jenis hormon utama yang dihasilkan, ada hormon ADH dan oksitosin. Oke. ADH atau antidiuretik hormon, sedangkan kalau oksitosin ya hormon oksitosin. ADH juga seringkali disebut sebagai arginin vasopresin. ADH atau arginin vasopresin. Nah, uniknya, kalau untuk hormon-hormon dari pituitari posterior, dia sebenarnya hormonnya itu disekresikan secara langsung oleh hipotalamus. Ya, jadi hormonnya dihasilkan oleh hipotalamus dari neurosecretory cells. Jadi dia sebenarnya neuron, sebenarnya dia adalah sel saraf, tapi dia bisa menghasilkan hormon, yang mana hormonnya ada dua tadi ya, ada ADH dan oksitosin. Nah, hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus ini dia akan disalurkan menuju ke pituitari posterior menggunakan akson. Akson dari sel sarafnya. Oke, jadi bisa dibilang, oh berarti pituitari posterior itu seperti wadah saja. Seperti wadah tempat penampungan hormon ADH dan oksitosin. Sebenarnya kedua hormon tersebut dihasilkan oleh hipotalamus. Oke, itu ya. Jadi mekanisme penyimpanan hormon pada pituitari posterior itu dia langsung menggunakan akson ya, sebagai saluran untuk menyalurkan kedua hormon tadi. Nah, sedangkan kalau pituitari anterior atau adenohipofisis, dia memiliki 6 jenis hormon. Dia menghasilkan 6 jenis hormon. Ada TSH, thyroid stimulating hormone, ACTH, adrenocorticotropic hormone, ACTH. Kemudian ada FSH dan LH, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Ada hormon prolaktin, growth hormone, dan endorfin. Jadi ada 6 kelompok hormon yang dihasilkan oleh pituitari anterior. Nah, bedanya kalau pituitari anterior, dia memang hormon-hormon ini itu dihasilkan oleh sel-sel yang ada di sana. Sel-sel yang ada di pituitari anterior itu sendiri. Nah, tapi hipotalamus masih berperan di sini. Jadi, hipotalamus, dia akan mengeluarkan hormon, disebutnya adalah hormon releasing hormones from hipotalamus, yang warna ungu ya, warna ungu bulat-bulat. Nah, ini releasing hormon dari hipotalamus akan masuk ke pituitari. Nah, nanti pituitari dengan adanya trigger dari releasing hormon hipotalamus, dia bisa mengeluarkan hormon-hormonnya, ya. TSH, ACTH, FSH, LH, dan seterusnya. Ya, jadi di sini ke-6 kelompok hormon dari hipofisis atau pituitari anterior itu dibikin dia sendiri. Tapi pengeluarannya itu harus dipicu atau harus di-trigger oleh hormon-hormon dari hipotalamus. Oke, dan proses triggeringnya atau proses memicunya, hormon dari hipotalamus itu harus lewat pembuluh darah. Oke, jadi hipotalamus mengeluarkan releasing hormon ke pembuluh darah, dari pembuluh darah hormon releasing tersebut akan disampaikan ke pituitari anterior, baru pituitari anterior bisa mengeluarkan hormon-hormonnya. Oke, itu ya bedanya. Jadi kalau pada pituitari posterior dia langsung menggunakan akson,
untuk mentransport hormonnya. Tapi kalau pada pituitary anterior, dia menggunakan pembuluh darah untuk mentransport releasing hormon dari hipotalamus. Oke, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, hipotalamus selain dia berfungsi untuk membuat atau memproduksi dua hormon tadi, ADH dan oksitosin. Nah, hipotalamus juga dia bisa mengontrol beberapa organ lainnya. Misal contoh dia mengontrol kerja dari medula adrenal. Yang di sini ada sekumpulan saraf, ada sekumpulan saraf yang dia akan memanjang sampai ke medula adrenal dan nanti dia berfungsi untuk memicu pengeluaran hormon-hormon dari medula adrenal, yaitu hormon epinefrin dan norepinefrin, atau seringkali juga disebut sebagai adrenalin dan noradrenalin. Oke, jadi di sini hipotalamus fungsinya cukup banyak ya. Yang pertama dia bisa menghasilkan ADH dan oksitosin. Yang pertama. Yang kedua, hipotalamus juga mengontrol pengeluaran hormon yang dilakukan oleh pituitary anterior menggunakan releasing hormon. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, hipotalamus ternyata dia juga bisa mengontrol pengeluaran hormon secara langsung oleh kelenjar medula adrenal. Ya, jadi ada minimal ada 3 fungsi di sini dari hipotalamus yang berfungsi untuk yang berfungsi berhubungan dengan cara kerja hormon. Gitu. Oke, jadi ya itu mengenai hipotalamus. Oke, nah kemudian nanti untuk fungsi-fungsinya itu nanti bisa dihafalkan ya. Oke. Nah, ini mungkin beberapa contoh saja ya. Misal kalau untuk hipofisis atau pituitary untuk yang anterior itu misal contoh yang pertama ada TSH atau thyroid stimulating hormone. Sesuai dengan namanya, berarti dia adalah hormon yang targetnya adalah kelenjar tiroid. Oke. Fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah untuk memicu agar kelenjar tiroid mengeluarkan hormonnya. Ini jadi mekanisme yang bertumpuk tadi ya, dari hipotalamus ke hipofisis, hipofisis ke tiroid. Ya, dari tiroid dia akan menghasilkan hormon tiroid untuk mempengaruhi berbagai macam sel di dalam tubuh kita. Oke. Dan seterusnya ya, ada ACTH, adrenocorticotropic hormone. Ini ada gonadotropin, dia ada 2, ada FSH dan LH. Jadi kalau kalian mendengar istilah gonadotropin, nah itu jangan bingung lah, gonadotropin itu apa gitu. Gonadotropin itu dia dibagi 2 ya, jadi FSH dan LH. Follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Kemudian ada prolaktin, ya fungsinya untuk memicu produksi susu, growth hormone, ya, untuk biasanya untuk pertumbuhan berbagai macam sel. Oke, nah dari banyak hormon yang dikeluarkan oleh pituitary anterior, nah, tadi review sekali lagi bahwa ada 3 jenis hormon. Ada 3 jenis hormon yang memiliki regulasi yang paling kompleks, yaitu tiga hormon pertama di sini. Dia ada hormon tiroid, TSH yang dia menuju ke tiroid, ada hormon ACTH yang dia menuju ke korteks adrenal, sama yang terakhir gonadotropin yang dia menuju ke gonad, menuju ke organ-organ kelamin. Ini adalah 3 macam hormon yang kerjanya cukup kompleks, yang tadi kita mention di awal. Yang ini ya, 3 ini. Gonad itu hormonnya adalah gonadotropin, korteks adrenal itu hormonnya ACTH, adrenocorticotropic hormone,
Tiroid itu TSH, thyroid stimulating hormone. Nah, itu ada 3 itu ya. Nanti yang akan mekanismenya cukup kompleks. Oke. Nah, kemudian ada juga pituitari posterior, tadi kita juga sudah bahas sedikit, ada 2 jenis hormon di sana. Dan ada tambahan satu lagi, jadi ada bagian pituitari yang merupakan peralihan atau perbatasan antara bagian anterior dan posterior. Nah, seringkali disebut sebagai intermediate atau pituitary pars intermedia. Nah, dia akan menghasilkan hormon MSH atau melanocyte stimulating hormone. Nah, kalau melanocyte stimulating hormone itu dia fungsinya menghasilkan hormon melanosit yang mana fungsinya untuk meningkatkan melanin atau pigmen tubuh ya, pigmen kulit. Oke, itu ya. Itu berbagai macam hormon yang ada di kelenjar pituitari. Nah, selanjutnya kelenjar tiroid dan paratiroid, dia adanya di leher ya. Dia memeluk tenggorokan kita, si kelenjar ini. Kelenjar tiroid itu yang besar ya. Kalau paratiroid dia yang kecil-kecil, ada 4 di sini. Oke. Nah, kemudian ada beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar ini. Kalau untuk tiroid ada 2 jenis yang paling utama. Ada T3 dan T4. T4 disebutnya seringkali namanya tiroksin. Kalau T3 itu triiodotironin. Oke. Fungsinya mirip mereka ya. T3 dan T4 fungsinya adalah untuk meningkatkan proses metabolisme. Ya, jadi fungsi dari T3 ataupun tiroksin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, fungsinya itu adalah untuk meningkatkan metabolisme. Singkatnya seperti itu ya, meningkatkan metabolisme. Di sini dia mengatakan 2 hormon tersebut dia meningkatkan penggunaan energi, penggunaan oksigen, pertumbuhan dan perkembangan. Ya, tapi kalau singkatnya kita bisa bilang, oh berarti hormon-hormon dari kelenjar tiroid T3 dan T4 itu fungsinya untuk meningkatkan metabolisme. Dia punya target hampir semua sel ya. Ya, targetnya most of the cells di dalam tubuh kita. Nah, kemudian selain T3 dan T4, kelenjar tiroid juga menghasilkan kalsitonin, hormon kalsitonin. Dia fungsinya untuk menurunkan kalsium darah. Kalsitonin itu memiliki fungsi yang berkebalikan dengan paratiroid. Hormon paratiroid yang mana dia fungsinya adalah untuk meningkatkan kalsium darah. Ya, jadi di sini kalsium yang ada di dalam darah kita, keseimbangannya dia diatur oleh 2 jenis hormon ya. Ada hormon kalsitonin dan paratiroid. Kurang lebih ini kita juga akan lihat mekanisme. Nah, ini pertama khusus untuk kelenjar tiroid, terutama bagi hormon T3 dan T4. Ya, di sini tadi sebelumnya kita sudah review tadi ada hormon yang kompleks banget nih caranya. Oke. Nah, di sini ada penggambarannya seberapa kompleks itu. Ini ada pertama ada tiga organ yang berperan di sana. Yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus akan mengeluarkan releasing hormone. Releasing hormone. Nah, releasing hormone dari hipotalamus akan diterima oleh pituitary anterior. Pituitary anterior akan mengeluarkan TSH, thyroid stimulating hormone. Baru nanti TSH ini dia diterima oleh tiroid, baru tiroid bisa menghasilkan T3 dan T4. Jadi di sini ada mekanisme yang bertumpuk tadi ya. Hipotalamus ke pituitary anterior, dari pituitary anterior ke tiroid, dari tiroid baru ke organ targetnya. Oke, gitu ya. Nah, ada beberapa gangguan apabila seseorang mengalami kekurangan hormon tiroid, hormon T3 dan T4. Tadi kan tiroid
T3T4 kan fungsinya untuk metabolisme dan pertumbuhan. Jadi kalau misalnya orang kekurangan hormon tersebut, ya bisa saja misal mengalami kretinisme atau kekerdilan. Ini ada gigantisme. Ini kalau kebanyakan. Kemudian ada juga kelainan-kelainan lain. Misal ketika orang yang sudah dewasa mengalami kekurangan hormon tiroid. Oke. Misal mungkin kalian pernah lihat kasus ada orang yang terkena gondok ya, penyakit gondok atau goiter. Seringkali disebut seperti itu ya, gondok, goiter. Atau mungkin bahasa lebih kerennya ada hipertiroidisme. Hipertiroidisme. Jadi kelenjar tiroidnya itu membesar, mengalami hipertrofi. Karena dia terus-menerus bekerja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi biasanya itu terjadi pada orang-orang yang kekurangan kekurangan iodin. Kekurangan asupan iodin dalam makanan. Nah, T3 dan T4 itu dia dinamakan, kenapa sih namanya T3 T4 gitu? Dia T3 T4 itu dia didasarkan pada jumlah iodin yang dia miliki. Jadi dia adalah satu hormon. Kalau T3 dia satu hormon itu punya 3 atom iodin. Ada 3 iodin di sana. Kalau T4 dia punya 4 iodin. Nah, biasanya hormon tiroid ini T3 dan T4 dia akan melakukan umpan balik negatif. Baik yang menggunakan short loop atau loop yang pendek maupun yang long loop. Jadi intinya, T3 dan T4 ini ketika dia dihasilkan dalam jumlah banyak, tubuh itu sebenarnya nggak pengen kelebihan. Makanya kalau jumlah T3 T4 itu udah banyak, dia akan melakukan umpan balik negatif ke pituitari anterior dan hipotalamus. Jadi dia akan melakukan umpan balik negatif. T3 T4 banyak nih. Pituitari anterior dia dihambat, hipotalamus dihambat, sehingga jumlah hormon releasing dan jumlah hormon TSH-nya jadi dikit. Kalau TSH dikit, tiroidnya nggak akan bekerja lebih keras, T3 T4 jadi lebih dikit lagi. Jadi kembali dikit, kembali turun. Kalau T3 T4 turun, berarti yang menghambat pituitari dan hipotalamus nggak ada, maka hipotalamus dan pituitari akan bekerja lagi, TSH dihasilkan, tiroid jadi kerja lagi, T3 T4 banyak lagi. Jadi kan tadi ya, naik turun. Dalam kadar yang normal, dalam kadar yang diinginkan. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu turun. Itu kalau normalnya seperti itu. Nah, kalau iodin nggak ada, maka bisa dibilang T3 dan T4 kan nggak dihasilkan. Nah, T3 T4 tidak dihasilkan karena yang nggak ada iodin, maka umpan balik negatif tidak akan bisa dilakukan. Kalau umpan balik negatif tidak bisa dilakukan, hipotalamus kerjanya makin kencang, anterior pituitari juga kerjanya kencang juga, TSH makin banyak, tiroid makin kerja keras, tapi iodin tetap nggak ada. T3 dan T4 tetap nggak bisa dihasilkan. Dan itu terus-menerus terjadi ya. Umpan balik negatif terus terjadi. Umpan balik negatif tidak bisa dilakukan. Hipotalamus makin kuat kerjanya, pituitari makin kuat kerjanya, tiroid makin kuat kerjanya, dan pada akhirnya ketika tiroid terlalu banyak bekerja, dia akan membesar. Dia akan mengalami hipertrofi, dan itulah saat di mana seseorang terkena goiter atau terkena gondok. Oke, itu ya. Itu contoh kalau misalnya seseorang kekurangan iodin itu dampaknya seperti itu. Ini gambar-gambarnya ya contohnya. Nah, kemudian selain pada manusia, ternyata hormon tiroid juga berperan penting untuk proses metamorfosis pada katak. Di sini sama sebenarnya, hormon tiroid itu fungsinya adalah untuk meningkatkan metabolisme ya. Di proses metamorfosis katak pun juga memiliki
fungsi yang sama, sehingga bisa membantu dalam mendegradasi ekor. Ekor katak makin lama makin kecil. Kemudian dia juga berfungsi untuk membantu pertumbuhan tangan dan kaki. Gitu ya. Oke, itu contoh dari fungsi hormon tiroid. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjutkan ya. Untuk membahas peran dari hormon lain dari kelenjar tiroid yang berhubungan dengan homeostasis atau keseimbangan kalsium di dalam darah. Oke. Nah, kalsium di dalam darah itu sangat perlu diatur ya jumlahnya. Jadi nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Ya sebenarnya pada dasarnya banyak sekali zat-zat di dalam darah kita harus kayak gitu. Di dalam tubuh kita harus seperti itu ya, nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Oke, nah kalau terlalu banyak, kalsium itu dia punya fungsi yang beragam. Ya. Fungsinya itu untuk mengaktifkan berbagai macam kegiatan di dalam tubuh kita, sehingga kalau terlalu banyak ya nanti tubuh akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak perlu. Sehingga harus diatur ya, ini kadar kalsium itu harus diatur. Oke, kadar kalsium darah diatur oleh kalsitonin dan paratiroid hormon atau PTH. Nah, tadi kita sudah tahu kalsitonin fungsinya untuk menurunkan kadar kalsium darah. Sedangkan kalau PTH fungsinya untuk meningkatkan kadar kalsium darah. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kalau kalsitonin, cara untuk menurunkan kalsium darah adalah dengan meningkatkan deposit kalsium pada tulang. Jadi kalsium itu akan disimpan di dalam tulang, dipicu oleh kalsitonin. Oke, kemudian kalsitonin juga akan membuat ginjal itu sedikit mereabsorpsi kalsium. Jadi kalsium yang awalnya akan direabsorpsi itu artinya diserap kembali ke darah, itu nggak jadi dilakukan. Ya, sehingga biarin kalsium kebuang aja lewat urin. Dia tidak akan atau diturunkan jumlah reabsorpsinya. Kemudian sebaliknya, kalau paratiroid, dia fungsinya untuk meningkatkan kalsium darah. Ketika darah kalsiumnya itu dikit, paratiroid akan kerja. Nah, caranya seperti apa? Ada beberapa juga mekanismenya, yaitu dengan meningkatkan aktivitas osteoklas. Osteoklas itu fungsinya untuk memecah kalsium, mineral-mineral kalsium di dalam tulang. Jadi kalau seseorang kekurangan kalsium, cadangan kalsium di tulangnya akan diambil. Ya. Dan itu pengambilannya oleh osteoklas. Nah, kemudian selain itu juga paratiroid hormon juga akan meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal. Jadi kalau seseorang kadar kalsium darahnya itu rendah, maka kalsium di tubulus ginjal itu akan banyak direabsorpsi, dikembalikan lagi ke darah. Jadi kalsium yang dibuang lewat urin akan menjadi lebih sedikit. Nah, ini mekanismenya ya. Nah, mungkin gambarnya terlihat agak rumit, tapi sebenarnya ini cukup sederhana. Intinya adalah, misal contohnya, ketika kalsium darah itu meningkat, maka yang akan bekerja adalah hormon kalsitonin. Wah, ini kalsium darah meningkat nih, terlalu tinggi. Padahal dia normalnya ini ya, 10 mg per 100 ml. Kalau terlalu tinggi, misal 20 gitu, maka kalsitonin akan dikeluarkan, akan dilepaskan. Kalsitonin akan menstimulasi atau memicu penyimpanan ion kalsium di tulang dan mengurangi reabsorpsi kalsium di ginjal. Sehingga nanti efeknya jumlah kalsium di darah akan turun kembali. Oke, jadi sebenarnya sederhana. Sebaliknya kalau kalsium itu terlalu rendah,
Maka yang akan kerja adalah hormon paratiroid hormon. Ya. Paratiroid hormon, nah dia bekerja dengan dua cara ya. Ada beberapa cara sih sebenarnya. Yaitu untuk dia melepaskan kristal-kristal kalsium di tulang, dilepaskan ke darah. Kemudian dia juga meningkatkan reabsorpsi dan juga meningkatkan absorpsi kalsium di usus juga ternyata. Ya, jadi intinya dia sama seperti umpan balik negatif tadi ya. Jadi ketika jumlah kalsium terlalu tinggi, ya dia harus diturunkan pakai kalsitonin. Kalau jumlah kalsium terlalu rendah, kalsiumnya harus dinaikkan lagi pakai hormon PTH. Oke, gitu. Oke, selanjutnya hormon dari pankreas. Jadi pankreas itu dia uniknya adalah satu organ yang dia bisa berperan sebagai kelenjar eksokrin, ada juga yang berperan sebagai endokrin. Kalau yang sebagai eksokrin dia akan menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kemudian dia taruh di usus 12 jari. Kalau yang endokrin dia berfungsi untuk menyekresikan beberapa jenis hormon ya, terutama hormon insulin dan glukagon. Oke. Nah, di sini ada hormon insulin dan glukagon itu dia memicu respon yang berbeda. Kalau insulin itu untuk menurunkan kadar gula darah, disekresi oleh sel-sel beta. Sedangkan glukagon dia untuk meningkatkan kadar gula darah, disekresi oleh sel-sel alfa. Sel alfa dan beta ditemukan pada islets of Langerhans atau pulau-pulau Langerhans. Di gambarnya seperti apa? Kalau kita punya pankreas, nah itu punya kayak daun ya. Ini ada saluran-salurannya. Nah, saluran-saluran ini tuh dia adalah saluran untuk kelenjar eksokrin. Jadi sebagian besar sel-sel yang ada di pankreas dia adalah sel-sel eksokrin untuk menghasilkan enzim pencernaan. Nah, sedangkan ada beberapa atau sebagian kecil dari sel di pankreas yang dia itu bentuknya pulau-pulau. Dia patch-patch atau region-region kecil di pankreas. Nah, ini yang disebut sebagai islets of Langerhans itu yang seperti ini. Oke. Ya, makanya dia disebut sebagai pulau-pulau Langerhans. Karena memang tempatnya itu dia terpisah-pisah di antara sel-sel eksokrin. Oke, ya, ini jadi yang utama bagi pankreas itu ada dua jenis hormon ya, hormon glukagon dan insulin. Walaupun kalau misalnya kita nanti belajar lebih lanjut ada beberapa hormon lain mungkin yang juga disekresikan oleh pankreas, tapi jumlahnya lebih sedikit ataupun dia jarang dibahas. Oke, nah, tapi yang utama kita minimal tahu tentang glukagon dan insulin, sel alfa dan sel beta. Oke, dan ini menunjukkan mekanisme umpan balik negatifnya, kadar gula darah juga menggunakan umpan balik negatif. Nah, sama tadi dengan kadar kalsium ya. Jadi ketika kadar gula darah itu terlalu tinggi, misal habis kita makan gitu ya, habis kita makan, kadar gula darah akan naik, itu akan menyebabkan sekresi insulin. Okay. Rising blood glucose, nah, dia akan menyebabkan insulin disekresikan. Nah, insulin akan bekerja untuk menurunkan kembali kadar gula darah dengan mengambil gula tersebut ke hati terutama. Oke, mengambil gula ke hati atau memicu sel-sel lain untuk mengambil gula tadi. Sehingga ketika gula itu sudah diserap oleh berbagai macam sel, maka kadar gula darah akan turun. Tapi ketika kadar gula darah terlalu rendah, misal waktu kita puasa, nah maka yang kerja adalah hormon glukagon. Dia akan meningkatkan pemecahan gula dari hati, pemecahan glikogen, menghasilkan gula. Nah, gula nanti dia akan dilepaskan ke darah sehingga darah akan kadar gulanya akan meningkat lagi. Oke, jadi ketika kadar gula darah terlalu tinggi diturunkan, kalau terlalu rendah dia akan dinaikkan. Oke.
Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada sedikit tambahan mengenai kadar gula darah. Mungkin kalian semua sudah tahu apa itu diabetes mellitus. Oke, ada dua jenis ya diabetes mellitus itu. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1, disebutnya adalah insulin dependent. Karena diabetes mellitus tipe 1 itu dia memang disebabkan karena seseorang produksi insulinnya sedikit. Karena sedikitnya produksi insulin. Itu menyebabkan DM1, diabetes mellitus tipe 1. Kalau diabetes mellitus tipe 2, itu insulinnya itu sebenarnya tetap banyak, tetap dihasilkan dalam jumlah yang cukup. Tapi sel-sel target, yaitu misal contohnya sel hatinya itu dia tidak bisa merespon adanya insulin. Ya, oke. Jadi ya mirip kalau misalnya kita disuruh guru misalnya, atau disuruh orang tua untuk beli garam misalnya. Kalau bisa aja kan kita tidak melaksanakan perintah itu kan. Kita misal diberikan perintah, kemudian ternyata perintah itu tidak kita laksanakan. Itu ada dua alasan. Kenapa kok kita nggak bisa kenapa kok kita tidak melaksanakan perintah tersebut? Yang satu, pas kita disuruh suaranya terlalu pelan gitu. Misal waktu kita disuruh Budi beliin garam gitu. Ternyata suaranya terlalu pelan. Kita jadi nggak dengar kan? Itu sama ketika kalau insulin terlalu sedikit. Insulin terlalu sedikit atau tidak diproduksi sama sekali ya. Nah, dari mana nanti tubuh bisa menurunkan kadar gula darah? Yang pertama. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 itu seperti kalau misalnya ada orang disuruh beli garam, tapi ternyata orang itu nggak bisa dengar. Jadi orang yang nyuruh itu udah teriak-teriak dengan lantang, gitu. Dia suaranya cukup keras, tapi orang yang disuruh itu nggak dengar. Nah, itu sama seperti diabetes mellitus tipe 2. Ya, jadi insulinnya ada, tetapi sel-sel targetnya, sel-sel yang merespon yang nggak bisa menerima insulin itu. Oke. Nah, biasanya yang lebih banyak diderita oleh masyarakat di sekitar kita itu yang diabetes mellitus tipe 2. Oke. Kalau diabetes mellitus tipe 1, kekurangan insulin itu dia cara treatment-nya itu lebih sederhana. Tinggal suntik insulin aja. Insulinnya kan kurang kan? Ya udah tinggal dapat insulin dari luar aja. Tapi kalau diabetes mellitus tipe 2 itu biasanya disebabkan karena gaya hidup. Karena gaya hidup, misal gaya hidup yang suka makan makanan yang tidak sehat. Itu bisa menyebabkan diabetes mellitus tipe 2 dan cara treatment-nya, cara perawatannya lebih rumit. Jadi orang-orang itu harus menjaga pola makannya lebih bagus, nggak boleh makan A, nggak boleh makan B, gitu, dan lain sebagainya. Oke, jadi ya, itu sedikit tambahan mengenai diabetes. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya hormon-hormon dari kelenjar adrenal. Ini tadi kita tahu adrenal itu ada 2 region. Ada bagian korteks dan ada medula. Korteks dan medula. Uniknya, korteks dan medula adrenal itu dia mirip seperti pituitari anterior dan posterior. Mereka beda, walaupun satu organ, bisa dibilang satu organ. Jadi kalau korteks itu berasal dari mesoderm. Jadi dia menghasilkan hormon-hormon steroid. Sedangkan kalau medula, ya, dia berkembang dari lapisan embryonik ectoderm. Dia merupakan turunan-turunan dari sel saraf. Makanya tadi waktu kita belajar tentang hipotalamus,
Hipotalamus kan salah satu fungsinya itu untuk memicu pengeluaran hormon epinefrin dari medula adrenal. Dan itu proses kontrolnya itu menggunakan saraf secara langsung. Dari hipotalamus menuju medula adrenal langsung menggunakan saraf. Karena memang dua tempat tersebut, medula adrenal dan hipotalamus sama-sama saraf. Sama-sama asalnya dari saraf. Makanya proses kontrolnya pun juga menggunakan saraf. Oke, jadi di sini yang perlu kita ingat adalah, pokoknya medula adrenal itu dia turunan saraf. Korteks adrenal itu turunan ektoderm, turunan mesoderm, sehingga proses kontrolnya akan berbeda. Oke, kita coba lihat ya. Jadi ini beberapa hormon yang ada di korteks adrenal ya. Ada mineralokortikoid, contohnya aldosteron di korteks ya. Ada glukokortikoid, contohnya kortisol, dan juga ada androgen. Androgen itu misal testosteron itu ya. Oke. Jadi selain di organ kelamin, androgen atau testosteron juga dihasilkan dari korteks adrenal. Tapi tidak sebanyak dari organ kelamin. Sedangkan kalau untuk medula itu ada hormon epinefrin dan norepinefrin. Seringkali juga disebut sebagai adrenalin dan noradrenalin. Dan mereka memiliki sistem kontrol yang beda ya. Tadi kalau untuk medula, dia langsung mendapatkan kontrol dari hipotalamus. Tapi kalau korteks adrenal, mekanisme kontrolnya lebih bukan memusingkan, lebih kompleks kalau korteks adrenal. Ya. Jadi kalau korteks adrenal itu dia cara kerjanya seperti ini. Kalau korteks dia dari hipotalamus kalau korteks adrenal dari hipotalamus ke hipofisis atau pituitari anterior sama ya. Dari pituitari anterior ini baru nanti dia menuju ke korteks adrenal. Jadi dia yang bertumpuk tadi ya. Hipotalamus, hipofisis, anterior, korteks adrenal. Tapi kalau medula adrenal cepat ya. Dari hipotalamus langsung ke medula adrenal. Ya, jadi itu ada perbedaan di sana. Dari mekanisme kontrolnya beda, jenis hormonnya beda. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini kalau misalnya kalian baca regulatory control-nya dari hormon-hormon di sini, ya, dia banyak sekali. Kalau untuk korteks adrenal itu dia asalnya dari ACTH, adrenocorticotropic hormone ya. Adrenocorticotropic hormone itu dia asalnya dari hipofisis anterior atau pituitari anterior. Sedangkan kalau hormon-hormon dari medula adrenal dia stimulated by sympathetic preganglionic fibers. Jadi dia asalnya dari hipotalamus. Jadi ada perbedaan mekanisme kontrol juga di sana. Ya. Oke, nah ini perbedaan dari fungsinya ya. Kalau untuk korteks adrenal, oke, tadi ada glukokortikoid, contohnya kortisol ya. Dia punya fungsi untuk melakukan gluconeogenesis, yaitu sintesis energi dari substrat selain glukosa, misal lemak dan asam amino. Jadi gluconeogenesis itu adalah proses di mana tubuh kita itu menghasilkan energi dari lemak atau menghasilkan energi dari otot. Oke. Jadi dia tidak menghasilkan energi dari gula lagi. Jadi gluconeogenesis itu biasanya dihasilkan atau dilakukan ketika tubuh sudah kehabisan cadangan gula. Gula habis, glikogen habis, maka yang akan dipakai untuk sumber energi adalah lemak dan protein. Lemak, protein akan dihasilkan asam amino nanti. Oke, itu disebut sebagai gluconeogenesis. Nah, kemudian hormon kedua ada mineralokortikoid, contohnya aldosteron. Kalau dia berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi ion natrium dari tubulus ginjal. Oke,
Yang terakhir tadi ada hormon seks, ada androgen tadi ya. Itu sama seperti hormon seks yang lain-lain ya, yang dihasilkan oleh gonad. Dia berfungsi untuk memicu berbagai macam proses dalam tubuh ya. Misal contohnya untuk meningkatkan ciri seks sekunder ataupun ciri seks primer. Tapi kalau untuk hormon-hormon ini, androgen, dia sedikit ya, disekresikan dalam jumlah sedikit di korteks adrenal. Nah, sedangkan kalau pada medula, tadi ada epinefrin dan norepinefrin ya, atau adrenalin dan noradrenalin. Oke. Berfungsi luas dalam mempengaruhi banyak tipe sel tubuh. Secara umum, dua hormon tersebut juga merupakan neurotransmitter untuk saraf simpatik, sehingga berfungsi untuk meningkatkan pelepasan energi. Nah, ya, itu perbedaan dari hormon yang dihasilkan pada korteks dan medula beserta dengan fungsinya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang korteks dan medula adrenal, itu juga ada hubungannya dengan mekanisme stres. Kalau stres jangka pendek, stres itu ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu artinya ya stres yang cepat gitu, yang dia responnya cepat. Misalnya, kalau kita ada PR dari guru killer, ternyata kita lupa, baru ingat gitu ya, pas sudah masuk jamnya guru killer gitu, sudah ditagih, ayo kumpulkan PR kalian, ternyata ada yang lupa, pasti langsung deg-degan kan, gitu ya, stres, terus panik gitu ya. Nah, itu disebut sebagai stres jangka pendek. Nah, sedangkan kalau stres jangka panjang itu ya dia jangka waktunya lebih lama. Misal contohnya ketika ada tugas ya, ada tugas waktu ngerjainnya setahun, tapi kita nggak bisa ngerjainnya, jadi kita mikir terus, aduh gimana cara ngerjain tugasnya, gitu. Akhirnya stres sendiri dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu stres jangka panjang. Kalau contoh-contoh yang lain banyak juga ya, stres jangka panjang itu kalau orang zaman sekarang banyak mengalami itu. Oke, nah itu dikontrol oleh hormon yang berbeda. Kalau jangka pendek karena dia responnya cepat, pasti dia perlu saraf. Sedangkan saraf itu kalau di medula, kalau di adrenal, siapa yang berhubungan dengan saraf? Dia adalah medula adrenal. Ya. Jadi stres jangka pendek itu hubungannya dengan hormon-hormon di medula adrenal, yaitu epinefrin dan norepinefrin. Sedangkan kalau stres jangka panjang itu berhubungannya adalah dengan hormon-hormon yang ada di korteks adrenal, mineralokortikoid dan glukokortikoid. Oke, nah ini perbedaannya, beberapa perbedaan mekanismenya. Kalau untuk stres jangka pendek dan jangka panjang, kalau untuk stres jangka pendek misal, apa yang terjadi pada tubuh? Kalau stres itu biasanya deg-degan ya, deg-degan, panik. Biasanya kita memerlukan banyak energi. Ya, sebenarnya stres jangka pendek maupun jangka panjang sama-sama membutuhkan banyak energi. Kalau jangka pendek, yang dilakukan tubuh adalah tubuh akan melepaskan gula dari glikogen, sehingga kadar gula darah kita naik, tekanan darah naik, kecepatan pernafasan naik, metabolisme naik, deg-degan juga kan ya, deg-degan gitu. Oke, dan seterusnya. Tapi kalau stres jangka panjang, long term stress, itu tubuh biasanya udah kehabisan energi. Sehingga yang terjadi adalah terjadinya gluconeogenesis yang dilakukan oleh glukokortikoid. Oke, dan karena kekurangan energi, itu bisa saja kalau ada orang yang stresnya itu terlalu lama, sistem imun tubuhnya juga bisa turun. Oke. Ya, itu perbedaan stres jangka pendek dan jangka panjang. Oke, selanjutnya hormon-hormon di gonad. Oke. Pada individu jantan, hormon-hormon ini disekresikan oleh sel-sel Leydig, pada betina oleh folikel. Nah, hormon gonad diantaranya ada testosteron, estrogen, progesteron. Oke. Dia dikontrol oleh
hormon dari hipotalamus dan hipofisis. Ini ya, ini juga merupakan mekanisme kontrol hormonal yang tadi kompleks ya. Hipotalamus ke hipofisis anterior ke gonad. Oke. Oh ini ada. Oke, dari hipotalamus kemudian ke hipofisis anterior, dari hipofisis anterior dia ke gonad. Dan di sini juga ada mekanisme umpan balik negatif. Short loop dan long loop. Jadi intinya kalau hormon-hormon yang dikeluarkan oleh gonad itu banyak, testosteron, estrogen, progesteron itu banyak, maka efek sampingnya adalah dia akan menghambat kerja dari hipotalamus dan hipofisis. Jadi kalau terlalu udah banyak, dia akan menghambat asalnya. Ketika asalnya dia udah terhambat, maka produksi hormon juga akan turun. Ketika produksi hormon turun, wah ini nggak ada lagi yang menghambat nih. Yang menghambat udah nggak ada, maka hipotalamus hipofisis akan meningkat lagi aktivitas. Ketika hipotalamus hipofisis meningkat lagi aktivitasnya, maka hormon akan naik lagi. Ketika hormon naik, terjadi umpan balik negatif lagi. Jadi kayak tadi ya, naik turun, naik turun, naik turun. Oke, ini ya. Oke, kemudian ada juga tadi ya, selain hormon-hormon utama yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar khusus, ada juga hormon lain ya. Misalnya ada hormon dari kelenjar adiposa. Dia misal menghasilkan hormon leptin. Hormon ini dia berfungsi untuk menunda rasa lapar. Oke. Kemudian ini nanti bisa dibaca ya, bisa dibaca. Mungkin kalau ada koreksi pun juga nanti dibuka ya. Ini hanya tambahan saja. Kemudian, nah ada juga hormon-hormon yang berfungsi atau berhubungan dengan produksi urin ya. Misal contoh tadi hormon ADH. Hormon ADH dan aldosteron. Kalau ADH itu tadi disekresikan oleh hipofisis posterior ya, atau pituitary posterior, sedangkan kalau aldosteron dia dihasilkan oleh korteks adrenal. Caranya berbeda. Kalau ADH itu dia untuk reabsorpsi air, kalau aldosteron itu untuk reabsorpsi ion natrium. Tapi keduanya sama memiliki efek yang mirip, yaitu mengurangi volume urin yang dibuang. Itu perbedaan cara kerja ADH dan aldosteron.